قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di sini kami ada video fatwa terbaru dari Pak Idrus Romli kaum muslimin. Di tengah ramenya majelis-majelis sholawatan ketimpringan, di mana majelis-majelis tersebut ya sangat terlihat jelas laki-laki dan perempuan jogetan campur baur. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi Nah, seperti itu kaum muslimin ya. Rame praktek-praktek konser sholawat di mana isinya laki-laki perempuan campur baur, jogetan bareng. Bahkan ada yang lirik-lirik sholawatnya itu diisi dengan lirik-lirik yang jorok seperti ini kaum muslimin. tubuh bawang kleru mrico wis kepatut sayang mong dianggap Semarang kaline budak sing disayang matane sing disayang ide-ide gorengan kopi diseret sapi amit-amit bocah saiki burung ijo wis wani ngeloni burung ijo. Nah kaum muslimin, ternyata di tengah ramenya kritikan terhadap praktek-praktek konser sholawat seperti itu ya, justru muncul fatwa dari Idrus Romli yang mengatakan sholawatan sambil jogetan itu nggak apa-apa katanya ya, karena ada hadisnya. Katanya ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, entah dari perjalanan atau dari peperangan, ya, kemudian ada yang menyambut, ya, di antara yang menyambut tersebut ada yang joget-joget, dan kemudian melihat kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini nggak menegur, nggak melarang orang yang berjoget tersebut. Itu menunjukkan kebolehan bersolawat sambil joget-joget. Itu kata Pak Idrus Romli ya. Coba kita simak fatwa terbaru dari Pak Idrus Romli ini kaum muslimin. Ada pertanyaan, Buya, bagaimana hukum baca sholawat atau zikir sambil berjoget-joget? Oh, jadi sekarang Pak Idrus Romli punya gelar baru ya, bukan lagi kiai, bukan lagi ustadz ya, tapi sudah punya gelar Buya. Buya apa buaya? Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin. Karena sebagian bilang bid'ah dan sesat. Yang jelas itu hukumnya tidak apa-apa. Yang penting yang joget laki-laki, yang jogetnya tidak menyerupai gerakan-gerakan perempuan. Tuh ya, katanya nggak apa-apa. Yang jelas hukumnya nggak apa-apa. Yang penting yang joget itu laki-laki, nggak boleh berjoget menyerupai jogetan perempuan. Jadi perbedaan jogetan laki-laki dan perempuan itu, ya, perbedaannya di mana? Nah, coba kaum muslimin ya, ini perbedaan jogetan laki-laki dan perempuan, ini bedanya apa kaum muslimin? Ya, apakah bedanya kalau perempuan jogetnya muternya ke kiri, kalau laki-laki ke kanan?
Atau perbedaannya seperti perbedaan zebra jantan dan zebra betina. Ya, kalau zebra jantan dia hitam garis-garis putih, ya. Kalau yang betina putih garis-garis hitam. Pak Idrus, ya. Pembelaannya serampangan kaum muslimin. Yang penting jadi, yang penting boleh. Ya, yang penting jogetannya nggak sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau jogetan yang seperti ini bedanya apa? Kayaknya nggak ada bedanya kaum muslimin ya, cuma beda warna kostumnya saja. Atau mungkin jogetan yang seperti ini ya. Ini jogetan laki-laki apa perempuan? Coba lihat yang satu ini kaum muslimin. Hancurnya hidupku karena nah kaum muslimin ya, ini jogetan laki-laki apa jogetan perempuan? Apa multifungsi? Kalau yang laki-laki yang joget berarti benar itu jogetan laki-laki, kalau perempuan yang joget ya sudah jogetan perempuan. Apa begitu? Oh alah Pak Idrus. Coba kita lanjut video dari Pak Idrus kaum muslimin. Ini hadis riwayat Imam Al-Bazzar dalam Al-Bahruz Zakhar dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah pulang dari sebagian peperangan atau perjalanan, ternyata laki-laki kulit hitam di Madinah itu menari-nari berjoget-joget di depan beliau sambil berkata, "Ja'a Muhammad rajulun saleh, Muhammad datang laki-laki yang baik." Dan Anas bin Malik tidak menyebut bahwa Rasulullah SAW melarang mereka. Jadi joget, zikir dan sholawat, jogetnya laki-laki dan tidak menyerupai gerakan perempuan itu gak apa-apa. Ya Allah Pak Idrus ya, ini terlalu memaksakan dalil lah kaum muslimin ya, terlalu memaksakan dalil. Diartikan yasfanuna baina yadai itu dengan berjoget ya. Padahal itu bisa diartikan bahwa mereka ini hanya mengangkat tangan, ya, memainkan tangan mereka, nggak mesti berjoget. Ya, namanya orang kegirangan. Ketika ada yang datang, itu kan biasa mengangkat tangan. Ya, biasalah. Ya, nggak harus disebut joget yang seperti itu, Pak Idrus. Ya, dan nyatanya, ya, nggak ada praktek sholawatan dari para sahabat dengan cara berjoget, nggak ada ya. Ini Pak Idrus ini memaksakan dalil ya, entah hadis itu sahih atau tidak. Yang jelas dari lafaz yasfanuna baina yadai itu tidak harus diartikan mereka berjoget ya. Mereka menggerak-gerakkan tangan mereka itu nggak mesti berjoget ya. Kalau memang yang seperti itu boleh sholawatan dengan berjoget, ya tentu para sahabat sholawatan juga sambil berjoget, ya. Tapi terbukti nggak ada praktek sholawatan dari para sahabat, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, yang mereka bersolawat dengan cara joget-joget. Itu menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Wong sholawat itu amaliyah yang mulia. Dan ketika ayat perintah solawat itu turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara solawat yang benar. Ya. Mereka mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya memberikan salam kepadamu kami sudah mengetahui. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, tapi bagaimana cara bersolawat kepadamu? Para sahabat bertanya. Dan ketika diberi arahan, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW tentang lafaz solawat, nggak ada mereka yang bersolawat sambil joget-joget, itu nggak ada. Ya, itu. Dan satu hal, ya, kejadian tersebut juga tidak bisa menjadi dalil bahwa dibolehkannya bersolawat sambil joget-joget, karena itu hanya satu kasus, satu permasalahan terjadi di mana ada orang yang girang ketika Nabi Muhammad SAW datang. Mereka ya menggerak-gerakkan tangannya, ya, dan menggerak-gerakkan tangan itu nggak mesti mereka berjoget, Pak Idrus. Ya, dan sekali lagi kalau mau membedakan jogetan perempuan dan laki-laki, perbedaannya di mana? Sementara kita lihat praktek
jogetan dari majelis-majelis sholawatan itu prakteknya jogetannya sama. Jadi laki-laki dan perempuan itu perbedaannya jogetannya yang seperti apa. Inilah akibat dari Pak Idrus Romli memfitnah orang-orang yang selama ini mendakwahkan sunnah. Katanya Wahabi itu kalau pakai dalil sesuai dengan hawa nafsu, ya. Dan Wahabi itu katanya suka ngerubah-ngerubah Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak ada yang dirubah, ngerubah hadis. Ya. Kalau Al-Quran, hadis nggak ada yang dirubah, ngarang-ngarang dalil. Ya. Kalau nggak ngarang-ngarang dalil, buat propaganda. Ya. Padahal jelas-jelas yang seperti ini, ya, Pak Idrus Romli memaksakan dalil, ngerubah-ngerubah dalil. Orang sebatas seneng kedatangan Nabi Muhammad SAW, girang, menunjukkan ekspresi bahagia, lah kok disebut joget. Ini kan konyol ini kaum muslimin, ya. Terlalu memaksakan dalil. Demi supaya jamaahnya bertahan, atau mungkin supaya jamaahnya semakin bertambah banyak, ya. Akhirnya Pak Idrus Romli ya berfatwa apapun boleh. Supaya apa? Supaya jamaahnya seneng. Ya, karena tahu sendiri kaum muslimin, di NU sendiri Pak Idrus Romli sudah ditinggalkan jamaahnya. Buktinya ketika mencalonkan diri jadi ketua NU, dia nggak terpilih. Sekarang bingung cari jamaah, akhirnya apa? Buat fatwa-fatwa apapun boleh, yang penting jamaah seneng. Apakah yang seperti ini mau diikuti? Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.